Saya ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, Ya. apa yang terjadi saat ini dan bagaimana prediksi ke depan? Jadi yang terjadi pada saat ini adalah sebenarnya Amerika Serikat menekan agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dan kita tahu bahwa ada negosiasi yang waktu kemarin berjalan, di mana difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri dari Oman. Dan menurut Menteri Luar Negeri Oman, pasca serangan, beliau mengatakan sebenarnya kesepakatan itu sudah sedikit lagi selesai. Karena dari pihak Iran sudah menyetujui bahwa tidak akan melakukan pengembangan senjata nuklir, kemudian juga tidak mau memperkaya uranium. Nah, tapi tiba-tiba diserang. Nah, pertanyaannya Tiba-tiba diserang. tiba-tiba diserang. Yang kita tahu awal waktu itu kan Israel duluan. Betul. Sebelum ada Amerika. Nah, jadi sepertinya ada komunikasi antara Trump dengan Netanyahu. Intinya adalah Netanyahu mendesak agar Trump melakukan serangan sekarang. Alasannya perlunya adanya regime change, perubahan pemerintahan. Perubahan rezim, oke. Perubahan rezim. Sementara kalau Trump mengatakan kita nggak butuh regime change itu. Oh gitu. Yang penting adalah kesepakatan. Oh, Trump nggak butuh perubahan rezim. Selama ini Tidak. berarti semua salah dong. Bahwa Trump ingin perubahan rezim. Bukan. Bukan, jadi begini, regime change itu tidak dari misalnya sistem mullah menjadi sistem monarki, Ya. Syah Iran. Tetapi yang mau dirubah Trump itu seperti di Venezuela. Wakil presidennya naik, mereka mau bersepakat dengan Trump untuk mengambil atau mematuhi apa yang dikehendaki oleh Trump. Oke. Tanpa merubah rezim. Jadi rezimnya sama aja sebenarnya, tetapi lebih tunduk pada apa yang dikehendaki oleh Trump, begitu. Maka kalau misalnya kita lihat di media, itu Peter Hegseth, bahkan juga beberapa menteri itu mengatakan bahwa kita nggak butuh adanya perubahan rezim. Yang kita butuh adalah kesepakatan nuklir. Lalu apa yang terjadi dengan Israel? Katakanlah mengajak, boleh saya katakan menghasut? Ya, ini makanya di Amerika itu sekarang istilahnya bukan America first, tapi Israel first. Karena apa? Terhasut tadi itu ya. Karena Anda setuju dengan kata itu ya? ya itu kenyataannya seperti itu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan oleh Netanyahu adalah perubahan rezim. Kenapa perubahan rezim? Karena kalau misalnya ada kesepakatan lagi, apa yang menjadikan tidak mungkin bagi Iran katakanlah membelokkan perjanjian itu. Karena pada waktu dulu kan pernah dengan Obama dan negara-negara P5-nya Dewan Keamanan PBB, mereka sepakat untuk Iran tidak mengembangkan nuklir. Tapi sekarang ada dugaan-dugaan ke arah sana. Satu itu. Dan yang kedua, dari pihak Netanyahu mengatakan bahwa Reza Pahlavi yang tadi sudah dimunculkan, itu menjanjikan 3 hal. Kalau saya menjadi pemimpin, maka 3 hal yang akan saya berikan. Satu, kita perbaiki hubungan dengan Amerika dan Israel. Membuka lagi hubungan diplomatik. Kedua, saya akan menghentikan kegiatan pengayaan uranium atau pengembangan senjata nuklir. Dan yang ketiga adalah tidak lagi membiayai proksi-proksi yang melawan Israel, yaitu Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Nah, jadi di situ Netanyahu merasa bahwa inilah hegemoni yang akan dikembangkan di Timur Tengah oleh tentunya Israel. Dan ini yang akan membuat Israel lebih tenang, katakanlah begitu. Nah, makanya Trump mengatakan, kalau misalnya seperti itu ya kamu mungkin dikatakan serang aja dulu. Oleh karena itu, Israel menyerang dulu Iran dengan alasan bahwa dia menggunakan pasal 51 Piagam PBB yang membolehkan hak membela diri. Tapi pertanyaannya, menurut pasal itu, dia kan harus diserang dulu. Iya. Nah, tapi Israel ada serangan mengatakan, dulu. makanya itu Israel mengatakan ini preemptive strike. Kenapa? Karena senjata nuklir yang diduga dikembangkan oleh Iran itu pasti akan digunakan ke kami, tidak ke negara-negara lain. Nah, di sini agak aneh sebenarnya. Karena apa? 6 bulan yang lalu pada waktu Iran diserang, pengayaan uranium dan nuklirnya, mereka kan udah bilang dengan Amerika, pokoknya kemampuan Iran sudah hilang semua. Nah, kalau misalnya hilang, kenapa masih diduga? Kenapa kemudian dilakukan preemptive strike? Kan begitu. Nah, itu yang tapi ya alasan bisa dicari ya. Akhirnya kan diserang.
Nah, ketika diserang, kemudian Iran menyerang lagi kan. Nah, Iran menyerang, nah pada saat itu ada memang perjanjian keamanan antara Israel dengan Amerika Serikat. Yang intinya, serangan terhadap Israel berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Saya mau bertanya soal ini sebenarnya. Amerika luar biasa ya. Ketika Venezuela, presidennya malam-malam tiba-tiba weekend diambil, mission accomplished, selesai. Iran pun demikian. Nggak lama ternyata pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal. Kalau saya mendengar Siapa yang kemudian berada di belakang ini? Kalau saya mendengar kabar, sebenarnya Ali Khamenei mengatakan bahwa saya tidak mau pindah dari kantor saya, tempat saya berada. Dan itu jangankan mungkin intelijen dan lain sebagainya. Mungkin di Iran pun tahu dia akan berkantor di mana, rumahnya ada di mana. Alasannya adalah kalau misalnya Anda mau menyembunyikan saya, sembunyikan dulu 90 juta rakyat Iran. Kalau Anda mau melindungi saya, lindungi dulu 90 juta rakyat Iran. Jadi dia mengatakan tidak apa-apa, silakan. Tidak apa-apa saya meninggal gitu? Iya, kalau memang sudah waktunya, dia katakan saya mati dengan rakyat Iran. Dan itu yang beliau lakukan, jadi ini bukan masalah kecanggihan. Oke. Kalau Venezuela kecanggihan? Kalau Venezuela kecanggihan, karena itu sudah disimulasikan, mungkin beberapa tahun sebelumnya bagaimana ini, terus kemudian ada yang membocorkan, yang bekerja sama dan lain sebagainya, sehingga 300 menit itu langsung bisa selesai. Tapi kalau yang ini tidak seperti itu. Dan itu adalah pasukan Delta Force. Delta Force. Nah, saya sedikit tambahkan bahwa setelah Iran mendapat serangan dari Israel kemudian juga dari Amerika Serikat, maka serangan Iran sebenarnya ditujukan pada 3 titik. Pertama, Israel. Kedua adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan yang ketiga adalah kapal-kapal induk Amerika Serikat. Karena dari situlah mereka melakukan serangan udara. Dan ini masih serangan udara. Ya, nanti kalau misalnya kita bicara untuk bisa menaklukkan, sebenarnya serangan harus serangan darat. Tapi dari pihak Amerika Serikat dan pihak Netanyahu, mereka menghimbau rakyat Iran yang anti terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ini kesempatan Anda untuk apa? Meruntuhkan kepemimpinan Iran yang sekarang. Jadi tanpa harus mengirim pasukan darat, ini kemudian turunkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, bahkan saya lihat di beberapa media itu ada tiba-tiba muncul Presiden Trump dihack gitu ya, di televisi dan lain sebagainya, yang mengatakan, wahai rakyat Iran, ini saatnya Anda bisa mengambil alih pemerintahan. Tidak ada Presiden Amerika Serikat yang berani melakukan ini kecuali saya. Kira-kira seperti itu, didorong. Demikian juga Netanyahu dalam sambutan-sambutannya selalu mengatakan seperti itu. Nah, yang juga saya dengar kabar bahwa garda revolusi Iran itu mungkin smartphone dan lain sebagainya itu dihack, diminta untuk mereka melakukan insubordinasi. Waktunya untuk mereka mengambil alih kekuasaan, menurunkan yang sekarang ini ada. Jadi tentara-tentara di sana diminta untuk melakukan kudeta, kurang lebih. Kudeta, kira-kira seperti itu. Jadi serangan udara dilakukan, serangan darat dilakukan oleh rakyat Iran yang anti terhadap pemimpin dan kemudian dalamnya dibusukkan. Dalamnya dibusukkan. Nah, ini yang sekarang ini terjadi, tapi kita tahu bahwa Iran pada waktu mungkin menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah itu ada rudal yang meleset dan lain sebagainya, sehingga menyasar juga ke bandar udara, ke gedung-gedung yang sipil yang bukan militer dan lain sebagainya. Ini yang membuat negara-negara Timur Tengah itu marah, sehingga sekarang Iran harus berhadapan dengan Israel, kemudian Amerika Serikat, dan kemungkinan negara-negara di Timur Tengah, dan kemudian Inggris dan Prancis karena disindir oleh Trump, ya katanya sekutu. Mana ini? Padahal kan mereka punya masalah nih dengan Greenland, dengan masalah tarif gitu ya. Akhirnya mereka mengatakan kalau misalnya menggunakan fasilitas pangkalan udara dari mereka diperbolehkan pakai, tapi mereka tidak akan
menerjunkan pasukan. Saya ingin gali lagi nanti, kan Iran nggak mungkin sendiri, ada Rusia dan China juga. Betul. Nanti kita akan bicara soal, tapi sebelum ke situ saya ingin coba, sudah tersambung dengan Bung Muhammad Hussein dari Kairo terakhir yang saya tahu. Apakah sudah tersambung, Bung Muhammad Hussein? Oke, dari Kairo ya nanti ya.